Kita akan bahasnya langsung bersama CEO House Indonesia, Gufron Syarif, yang telah hadir di studio CNBC Indonesia. Selamat sore Pak Gufron, apa kabarnya? Sore, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Udah diundang. Sebelum kita kulik-kulik soal kinerja bisnis House Indonesia, ini yang lagi hangat juga kalau kita lihat, ini langkah yang cukup berani ya terkait House Indonesia yang memutus kerjasamanya dengan sejumlah produk atau apapun yang berafiliasi dengan Palestina. Ini sebetulnya latar belakangnya apa dan sejauh ini efeknya seperti apa terhadap bisnis? Oke, pasti ini kita dengerin fatwa dari MUI ya. Gimana pun kita sebagai umat muslim, ketika yang jadi kiblat kita dalam melakukan sesuatu kan satunya fatwa ulama. Ketika fatwa ulama udah berbicara seperti itu, ya kita sebagai umat muslim ya wajib mengikutinya gitu kan. Patuh dan taat kepada fatwa. Selain memutus kerjasama dengan beberapa produk yang terafiliasi dengan Israel, tapi sejauh ini efeknya apa? Apakah melakukan diversifikasi produsen atau mungkin kerjasama lainnya? Nih kalau boleh jujur, ada salah satu brand dari yang terafiliasi itu sedang berkolaborasi sama kita. Di sekitaran periode Oktober itu, bahkan ketika itu puncak-puncak penjualannya. Bahkan itu kolaborasi dengan brand itu menyumbang sekitar 30% penjualan House. Cukup signifikan dong. Signifikan, sangat banget. Artinya kalau memutus hubungan kerjasama dengan produk atau brand yang terafiliasi dengan Israel tersebut, itu efeknya seperti apa? Apakah memang penjualannya jadi turun juga sekitar 30% tadi? Nah, pasti ada risiko kan. Waktu itu pun ketika kita mengambil kebijakan itu, udah kita pikirin dengan matang-matang. Tapi again, kita patuh sama fatwa, walaupun misalkan after that itu ada penurunan penjualan. Tapi alhamdulillahnya gitu kan, ini cuma kita substitusi aja si brand toppingnya itu ya dengan brand lokal. Gitu artinya ada antisipasi dengan melakukan substitusi produk. Betul, gitu ya? Jadi kita nggak men-stop, tapi cuma kita mensubstitusi bahan bakunya. Tapi si produk sendiri tetap kita lanjutkan walaupun dengan perubahan nama. Alhamdulillahnya action kita itu mendapat dukungan dari mayoritas customer kita dan mereka mengapresiasi juga kepatuhan kita sama fatwa ulama maupun dukungan kita terhadap Palestina. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih kolaborasi produk itu walaupun dengan brand lain masih nomor 1 penjualannya. Jadi artinya ada berkah tersendiri gitu ya dengan langkah cukup berani dilakukan oleh House Indonesia. Nah Pak Gufron, yang cukup menarik juga kalau kita lihat saat ini kan sebetulnya bisnis F&B, utamanya minuman kekinian ini sudah menjamur. Nah kalau gambaran dari Anda sendiri, ini sebetulnya perkembangan industri F&B di Indonesia seperti apa sih? Dan kalau dari industri minuman kekinian sendiri, yang lagi tren saat ini apa? Kalau F&B secara keseluruhan ya seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia pasti naik juga ya. Yang saya dapat pun dari datanya dari BPS itu pertumbuhan F&B secara general itu sekitaran 4,6%. Untuk minuman kekinian sendiri, berdasarkan data yang dari Momentum World, ada konsultan dari Singapura, per 2021 market share minuman kekinian itu di angka 21 triliun rupiah setahun. Dan diprediksi di tahun 2025 akan meningkat menjadi kurang lebih 30 triliunan. Jadi artinya is a growing kategori ya. Dan buat minuman kekinian, walaupun sekarang sudah mulai banyak juga, nggak cuma brand lokal juga gitu ya. Nggak cuma brand lokal, tapi brand-brand dari luar pun udah masuk ke sini, dari yang segmen premium, middle maupun middle low. Udah pasti ini menambah persaingan gitu kan. Tapi sebenarnya ada blessing in disguise juga, karena semakin banyak brand itu semakin mengeducate juga, mengeducate market akan kategori bisnis minuman kekinian ini. Persaingannya sendiri di tanah air seperti apa? Apalagi House Indonesia ini kan sudah berdiri juga sejak tahun 2018, kemudian bermunculan berbagai macam produk yang justru saat ini variannya macam-macam gitu. Tidak hanya kopi kekinian, ada minuman, teh juga dan bermacam-macam lainnya. Mungkin kalau minuman kekinian di Indonesia emang masih dalam satu payung yang sama ya. Ada boba, ada kopi gitu. Tapi sebenarnya kalau di luar, di China sendiri itu udah beda kategori. Di China, kayak House ini di kategori namanya New Tea and Boba. Ada kategori khusus berarti ya? Coffee beda lagi. Bahkan coffee pun ada beda lagi. Coffee cafe sama coffee grab and go. Grab and go tuh kayak
kopi tuku, ya, kopi kenangan dan lain-lain. Tapi kalau kopi kafe itu kayak Starbucks gitu, jadi beda. Nah, buat di China sendiri itu udah minuman kekiniannya aja atau bobanya doang 240 triliun revenue-nya gitu. Dan mereka mulai masuk ke sini gitu kan. Ya again, ya ini udah sangat apa ya, makin kompetitif gitu kan. Apa sih membedakan antara behavior masyarakat Indonesia dengan mungkin behavior masyarakat di luar gitu terkait dengan preferensi dari minuman kekinian? Menarik nih, karena misalkan ngomongin minuman Newten Boba, itu walaupun pionirnya Taiwan, Boba itu, tapi sebenarnya pasar terbesarnya itu di China. Dan bahkan itu sekarang udah menjadi kiblatnya sih ke sana. Nah, di China sendiri mempunyai preferensi behavior yang berbeda nih antara orang Indonesia dan China. Di China sendiri sekarang lagi ngetren itu adalah minuman teh yang dicampur dengan buah-buahan. Gitu ya. Nah, sementara kalau di Indonesia sekarang ini yang lagi tren udah pasti ada brand dari China yang masuk ke sini, udah punya 2000 outlet ya. Boleh sebut brand? Ya, nggak usah. Itu dengan soft ice cream ya. Gitu kan. Nah, mungkin kalau saat ini yang lagi ngetrennya soft ice cream itu. Makanya kan sekarang nggak cuma brand minuman kekinian yang jualan soft ice cream, tapi pun beberapa restoran ikut jualan gitu ya. Itu ya. Tapi walaupun trennya soft ice cream, saya pikir masyarakat Indonesia tetap punya preferensi produk sendiri. Contohnya kalau di Haus itu coklat, varian coklat itu yang sangat dominan gitu kan. Dan coklat itu kan is a long lasting kategori ya. Jadi saya pikir tetap ada preferensi perbedaan walaupun ada dari China tuh membawa lifestyle yang baru lah. Jadi mungkin meskipun ada produk-produk baru atau varian-varian baru yang bermunculan, tapi tetap saja konsumen ini sudah memiliki preferensi sendiri. Betul. Tapi kalau misalkan melihat tren gitu saat ini, nah sebetulnya ini trennya ini akan seperti apa sih ke depannya? Apakah memang perubahan-perubahan ini akan selalu ada gitu? Dan itu idealnya biasanya perubahan tren ini berapa lama sih akan bisa long last gitu? Emang F&B itu adalah kategori bisnis yang penuh inovasi dan boleh dibilang life cycle produknya pun cepat gitu. Mungkin dulu pernah dengar es kepal itu ya kan 3 bulan hype, puncaknya ramai semua dari Sabang sampai Merauke jualan es kepal itu, after that gone. Lalu beberapa tahun kemudian yang baru banget itu Croffle. Semuanya buka Croffle hype sekarang mungkin ya udah mulai meredup ya gitu kan. Nah, begitupun minuman kekinian gitu kan. Jadi sebenarnya di minuman kekinian sendiri itu produknya berganti-ganti. Ya kayak tadi mungkin beberapa tahun yang lalu cheese tea itu sempat jadi favorit. Tren ya. Ya, atau dulu sebelumnya lagi ada mango King Mango itu ya, itu sempat ramai juga gitu kan. Dan itu gimana si pengusaha brand minuman kekinian itu bisa beradaptasi sih. Artinya kita tetap punya core produk yang misalkan yang long lasting coklat misalkan. Tapi ketika ada tren-tren itu, menurut saya dia harus follow gitu kan. Atau enggak ya dia bisa ketinggalan kereta gitu kan. Ya, jadi mungkin kalau ngomongin berapa lama life cycle produknya, mungkin bisa antara 1 sampai 2 tahun. Gitu. Untuk sebuah tren bisa bertahan kurang lebih 1 sampai 2 tahun, kemudian biasanya akan berganti ke tren berikutnya. Betul. Nah, tadi Pak Gufron sempat mention terkait dengan adaptasi. Nah, kalau dari Haus Indonesia sendiri, adaptasi apa sih yang dilakukan sehingga bisa bertahan gitu? Dan bagaimana sih perjalanan dalam 5 tahun terakhir, utamanya sebelum pandemi dan saat ini sudah mulai bangkit lagi, ini seperti apa? Jadi Haus sendiri kan didirikan 2018. Itu adalah puncak-puncaknya delivery online tuh lagi masif ya. Ada 3 brand besar ya yang dan banyak promo juga saat itu. Dan itu boleh dibilang behavior konsumtif orang Indonesia untuk beli online di-trigger oleh promo. Itu puncak-puncaknya. Makanya waktu itu 2018 itu konsep store kita adalah grab and go. Belum dine in. Belum dine in. Jadi kita ngikutin behavior. Nah, pas pandemi apalagi karena orang nggak boleh keluar, mall ditutup, online merajai, bahkan itu tuh 70% penjualan Haus disumbang oleh penjualan online gitu kan. Nah, mulai berubah ketika endemi ini gitu kan. Orang mulai keluar mulai kangen nongkrong sama temen-temennya. Udah pasti itu merubah
behavior mereka mengkonsumsi suatu produk ya. Tadinya di rumah, online, sekarang udah main nongkrong, dine in. Plus ditambah lagi beberapa startup delivery online itu udah mulai merubah strategi. Dulunya mungkin burning money, promo untuk akuisisi customer. Sekarang mereka udah path to profitability, udah otomatis mengurangi biaya promosi. Tadinya kasih diskon banyak, sekarang udah mulai enggak. Nah, konsumen yang di-trigger pembelian oleh promo udah merasa, duh kok jadi lebih mahal ya beli di online. Akhirnya dia datang lagi ke toko. Nah, House sendiri sekarang merubah strategi. Udah mulai bikin toko-toko dine-in untuk beradaptasi dengan situasi.